Halo semuanya, udah pada tahu belum dengan kebijakan new normal di Indonesia? Munculnya virus COVID-19 ini menyebabkan aktivitas di luar ruangan menjadi terbatas. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Karena penyebaran virus ini sangat cepat, banyak sektor di dunia yang terpaksa mengurangi bahkan harus menutup kegiatannya. Tak terkecuali Indonesia. Saat PSBB, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal 1 2020 sudah menunjukkan penurunan kinerja sebesar 2,97% dan 1,8 juta orang mengalami PHK. Agar roda perekonomian Indonesia tetap berputar, pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan new normal atau normal baru. New normal atau normal baru adalah istilah kontemporer mengenai perubahan dalam masyarakat mengenai suatu tatanan baru akibat suatu fenomena akbar tertentu. Indonesia sudah memiliki cara melandaikan kurva untuk mengurangi angka kematian dan positivitas dari COVID-19. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan tim pakar gugus tugas penanganan COVID-19 menyampaikan protokol masyarakat produktif dan aman COVID-19 menuju normal baru hidup berdampingan dengan COVID-19 yang dinamakan penyesuaian PSBB. Keberhasilan new normal harus dibarengi distribusi angka epidemiologi dengan angka reproduktif efektif atau RT kurang dari 1. Faktanya, RT di Indonesia saat PSBB menyentuh angka 2,5. Apa sih yang dimaksud dari angka reproduktif efektif atau RT? RT adalah angka reproduksi efektif atau angka reproduksi penyakit menular setelah dilakukan intervensi atau tindakan. Tindakan tersebut seperti yang telah dilakukan pemerintah, diantaranya melalui penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Angka reproduksi efektif atau RT diukur dengan 3 indikator yaitu jumlah kasus positif aktif, jumlah kesembuhan, dan jumlah kematian berdasarkan waktu harian. Negara Inggris berhasil menurunkan RT sebesar 74% dengan cara menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin sesuai yang disiarkan oleh Dinas Kesehatan setempat. Kebijakan new normal di Indonesia harus dibarengi dengan kedisiplinan masyarakat. Tenaga kesehatan harus mengedukasi masyarakat tentang normal baru sedini dan semasif mungkin, dengan cara memberikan intervensi kesehatan baru untuk mengurangi indikator risiko penularan COVID-19. Berkaca dari flu Spanyol, pandemi yang memusnahkan hampir 50 juta orang di dunia. Saat pandemi flu Spanyol, RT yang dimiliki hampir sama dengan pandemi COVID-19 yaitu 2,5. Pada gelombang pertama flu Spanyol, kebijakan new normal sudah diterapkan. Saat itu dunia masih berada di euforia Perang Dunia Pertama, di mana kebijakan di bidang militer menjadi yang utama. Dan gejala-gejala unik flu Spanyol diabaikan bahkan diremehkan. Hal ini juga terjadi saat pandemi COVID-19, di mana beberapa orang masih meremehkan virus ini. Penerapan new normal juga berdampak bagi psikologis seseorang. Perubahan perilaku yang bergerak secara cepat dapat mengakibatkan ketertekanan dari pihak yang masih belum menerimanya akibat keterpurukan pada saat lockdown maupun PSBB. Hal ini dapat memicu depresi dan kecemasan bagi masyarakat. Dari sisi budaya, merebaknya webinar dan tatap muka secara virtual sebagai proses pemberian informasi secara daring membuat keterbatasan yang terjadi akibat pandemi ini dapat teratasi. Masyarakat dapat tetap melakukan aktivitas di rumah melalui jaringan internet tanpa perlu khawatir tertular virus COVID-19. Sistem pendidikan terkena dampak yang cukup besar. Pelaksanaan UTBK diundur menjadi tanggal 5 Juli 2020 dengan perpanjangan waktu hingga 29 Juli 2020. Hal ini dapat mengacaukan kalender akademik pada perguruan tinggi baik PTK, PTN maupun PTS.
Pelaksanaan tes UTBK yang dilakukan pada saat ini menggunakan protokol kesehatan yang ketat, dengan penggunaan masker dan face shield dengan membawa surat rapid test sebagai alat screening pada pelaksanaan tes. Selain itu, ada kabar baik nih, karena budaya goes sepeda yang sedang tren saat ini ternyata menguntungkan perekonomian di Indonesia. Produksi sepeda di Indonesia meningkat hingga 30% sehingga menunda PHK pada produsen sepeda. Jadi, kebijakan new normal ditetapkan untuk mempertahankan keseimbangan sosial agar tidak terjadi kekacauan massal. Kekacauan massal tersebut akan ditahan untuk mengurangi penularan dari COVID-19 dengan mencegah faktor risiko yang muncul. Nah, gimana? Udah siap menghadapi new normal? Jangan lupa selalu taati protokol kesehatan yang ada ya, agar risiko penularan dari COVID-19 dapat teratasi. Dan penerapan new normal akan berjalan dengan maksimal.